Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mesa Gata Fikihati dari Universitas Esa Unggul yang sedang melaksanakan pertukaran mahasiswa di kampus penerima Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Kali ini saya akan memenuhi tugas media dan teknologi BK dengan dosen pengampu Ibu Sefni Rahma Putri. Dan kali ini saya akan melaksanakan tugas mengenai konseling individual yang dilakukan dengan teknik jarak jauh atau online. Di sini saya tentang permasalahan klien saya, yaitu berupa motivasi belajar yang rendah. Nah, bagaimana sih cara konseling jarak jauh yang saya lakukan? Berikut video ini. Mari kita simak. Selamat siang. Siang. Oke, boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu? Perkenalkan, nama saya Karim, juga keperawatan semester 5. Di sini aku mau konsul nih tentang motivasi belajar aku. Oke, berarti di sini mau konsultasi tentang motivasi belajar ya. Iya. Kalau boleh tahu kenapa tuh motivasi belajarnya? Nggak tahu nih akhir-akhir ini tuh motivasi belajar aku tuh berkurang banget gitu loh. Jadi apapun yang udah aku lakuin untuk meningkatkan motivasi belajar tuh udah nggak berfungsi lagi, kayak nggak guna lagi, kayak nggak bisa udah nggak bisa meningkatkan motivasi lagi. Yang biasanya bisa, terus akhir-akhirnya tuh nggak bisa. Oh, berarti akhir-akhir ini tuh kayak lebih down gitu ya, lebih kayak males ya, ngerjain tugas dan lain gitu ya. Benar. Oke, berarti permasalahannya tentang menurunnya motivasi belajar. Mungkin aku di sini akan mau share screen juga mengenai motivasi belajar nih. Bagaimana sih cara kita bisa meningkatkan motivasi belajar kita? Mungkin ada video yang mau aku share. Udah kelihatan belum? Bentar lagi loading. Untuk suaranya ada keluar nggak? Belum keluar juga videonya. Udah kelihatan videonya? Oke, udah. Kalau ngomongin tentang semangat belajar, sebenarnya kalau dalam bahasa Kedengeran nggak suaranya? Kedengeran? Oke, kita ulang ya. Mari kita simak video gimana sih caranya kita meningkatkan motivasi belajar kita. Kalau ngomongin tentang semangat belajar, sebenarnya kalau dalam bahasa psikologi kita tuh lagi ngomongin tentang konsep motivasi. Jadi di video ini gue bakal ngebahas tentang gimana sih caranya biar lo bisa semangat atau termotivasi untuk belajar. Sebelumnya, gue mau jelasin dulu sebuah teori. Jadi menurut salah satu filsuf yang teorinya udah cukup tua, motivasi tindakan saat kita hidup itu sebenarnya cuma ada dua. Nah, dua motivasi ini adalah motivasi yang mendasari semua tindakan kita. Ya, semua perilaku kita. Mulai dari tingkah laku yang simple, kayak misalnya ngegerakin tangan doang, makan, dan minum, sampai ke perilaku kompleks, kayak misalnya belajar atau bekerja. Terus, dua jenis motivasinya apa aja sih? Nah, motivasi yang pertama adalah kita melakukan sesuatu untuk menghindari penderitaan. Sedangkan jenis motivasi yang kedua adalah kita melakukan sesuatu untuk mendapatkan kebahagiaan. Kita tuh melakukan sesuatu cuman karena dua alasan tersebut, berdasarkan teori tersebut. Nah, contoh hal yang dilakukan untuk menghindari penderitaan, bagi gue adalah misalnya nih, buang air besar, buang sampah, beli telur ke warung, ya ini malasnya minta ampun sih. Terus, minum obat, ngangkat jemuran, antar jemput adik, dan lain-lain sebagainya gitu. Nah, di sisi lain, contoh hal yang dilakukan untuk mendapatkan kebahagiaan bagi gue adalah main Dota, traveling, hunting foto, kencan, main gitar, ngeblog, dan lain sebagainya. Dan setiap orang pastinya punya kotak-kotak tersendiri untuk menempatkan motivasi tindakannya. Ada banyak hal yang masuk ke kategori menghindari penderitaan bagi sebagian orang, tapi oleh sebagian orang lain dianggap sebagai tindakan untuk mendapatkan kebahagiaan. Nah, contohnya adalah belajar. Ada orang yang belajar untuk menghindari penderitaan, dan ada juga orang yang belajar untuk mendapatkan kebahagiaan. Ada orang yang belajar karena rasa ingin tahu tentang dunia. Ada juga orang yang belajar karena passion akan suatu ilmu tersebut. Dan ada juga yang belajar karena ingin having fun, ya karena menurut mereka belajar itu menyenangkan. Tapi ada juga yang belajar karena terpaksa, karena disuruh orang tua, karena obsesi akan PTN tertentu, atau karena membutuhkan pengakuan orang lain. Tapi yang lo harus tahu adalah ada rumus tentang motivasi yang berlaku untuk semua orang.
tindakan yang dilakukan atas motivasi untuk mendapatkan kebahagiaan itu selalu ngasih kepuasan yang lebih dibandingkan tindakan yang dilakukan atas motivasi menghindari penderitaan. Kalau lo gak semangat belajar, mungkin buat lo, belajar adalah menghindari penderitaan. Lo sendiri yang dengan sadar menempatkan belajar dalam kotak itu, dan memandang belajar adalah sesuatu yang melelahkan, membosankan, dan harus diselesaikan. Itulah kenapa lo gak bahagia melakukannya. Karena mungkin aja lo belajar untuk menghindari penderitaan, bukan untuk mendapatkan kebahagiaan. Ini juga lah yang membedakan motivasi menghindari penderitaan dan mendapatkan kebahagiaan. Kalau lo belajar untuk menghindari penderitaan, ya lo menganggap bahwa lo harus belajar. Sedangkan kalau lo belajar untuk mendapatkan kebahagiaan, ya lo belajar karena lo mau belajar gitu, bukan karena harus. Dan perbedaan simpel ini antara mau dan harus tentu ngaruh banget. Akan lebih keren ketika lo belajar karena emang lo mau daripada lo harus. Karena lo gak kepaksa untuk belajar, karena itu kemauan dari diri lo sendiri. Mungkin ini alasan yang bikin lo jadi gak ikhlas, dan lo pun akhirnya capek, lalu belajar lo jadi gak efektif. Sampai akhirnya lo pun bingung, kenapa sih kerja keras lo selama ini masih kalah sama orang lain? Dan ya hal ini bisa jadi karena lo gak having fun, makanya belajar kerasa jadi beban buat lo. Ya kalau udah gitu sih, selamat aja menikmati kelelahan dalam menjalaninya. Well, sekian video dari gua. Jangan lupa cek video part 2 untuk mengubah motivasi lo tentang belajar. Salam. Oke, dari Kori. Nah, ini tadi berupa video motivasi ya dari YouTube. Jadi begitu tentang kita bagaimana sih menanggapi tentang motivasi belajar, yaitu kita tuh antara menghindari atau mendapatkan sebuah kebahagiaan. Jadi kita harus bisa nih menempatkan diri bagaimana sih apa aja yang kita hindari penderitaan ataupun dengan mencari kebahagiaan. Jadi kalau bisa kita menempatkan belajar itu untuk mencari kebahagiaan. Jadi kita tuh belajarnya juga jadi kayak happy, terus juga ilmu jadi masuk ke dalam otak. Untuk saudari Kori, bagaimana tanggapannya dari video tersebut? Dari video tersebut ya sudah mulai dapat memotivasi sih. Jadi kita tuh harus bisa menempatkan kita tuh motivasi belajar kita tuh dimana untuk mendapat kebahagiaan ataupun menghindari dari kesulitan itu tersebut. Udah sih, cukup. Oke, berarti cukupnya. Mungkin aku juga ada beberapa ini motivasi dari berupa gambar. Ini udah kelihatan? Udah. Di sini kita ada sebuah motivasi nih. Belajarlah dari hari kemarin, hiduplah untuk hari ini, dan berharaplah untuk esok hari. Hal terpenting adalah tidak berhenti untuk bertanya. Oke. Oke, dan ada satu lagi. Ini ada kutipan dari Imam Syafi'i. Jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Oke, saudari Kori, mungkin kalau misalnya udah konsultasi pada siang hari ini udah memungkinkan Kori lebih terbuka, lebih ini tahu masalahnya di mana dan udah tahu bagaimana penanggulangannya. Ada lagi yang mau Kori ini luapin, mungkin mau ceritain atau apa? Enggak, cukup itu aja. Oke, mungkin itu udah terakhir sesi konseling kita. Kalau misalnya ada lagi bisa cetak lagi. Oke, terima kasih Kori. Sama-sama. Oke, dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye-bye.